Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Istiana dengan NIM 44251385. Kelas 442G01, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas individu mata kuliah Teori Komunikasi dengan judul Analisis Kasus Kekerasan Anak di Daycare Umbul Harjo, Yogyakarta. Jadi mari kita lanjut ke pembahasan. Komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam memahami suatu peristiwa sosial. Ketika terjadi suatu kasus, setiap individu tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berusaha menafsirkan penyebab dan peristiwa tersebut berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah kasus kekerasan anak di daycare yang ada di Umbul Harjo, Yogyakarta. Nah, kasus ini menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat karena di lingkungan yang seharusnya aman bagi anak-anak malah ada kasus kekerasan. Nah, oleh karena itu, dalam laporan ini digunakan teori atribusi untuk memahami bagaimana masyarakat menilai penyebab dari tindakan tersebut. Oke, ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kronologi kasus kekerasan tersebut, bagaimana bentuk kekerasan itu terjadi, dan bagaimana masyarakat menilai tindakan pelaku. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami kasus secara lebih mendalam, serta melihat bagaimana teori ini dapat digunakan dalam menjelaskan perbedaan persepsi masyarakat. Nah, kasus ini itu terungkap pada tahun 2026 setelah adanya laporan dari orang tua korban dan mantan pekerja daycare. Dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa anak-anak mengalami kekerasan fisik seperti diikat dan dikurung, kurangnya perhatian dan perawatan, serta dampak psikologis seperti trauma dan ketakutan. Pelaku terdiri dari pengelola dan pengasuh daycare dengan dugaan motif berupa faktor ekonomi dan keinginan menampung lebih banyak anak tanpa memperhatikan kualitas pengasuhannya. Nah, teori atribusi ini dikemukakan oleh First Heider yang menjelaskan bahwa manusia cenderung menjadi penyebab dari perilaku orang lain. Nah, dalam kasus ini terdapat perbedaan pandangan di masyarakat. Sebagian orang menilai bahwa tindakan pelaku disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya empati dan kontrol emosi. Namun, ada juga yang melihat dari sisi eksternalnya, seperti tekanan emosi, banyaknya anak, dan kurangnya pengawasan. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki cara sendiri dalam menafsirkan suatu peristiwa sesuai dengan konsep dalam teori atribusi ini. Nah, kesimpulannya, kasus kekerasan di daycare Umbul Harjo ini merupakan peristiwa yang memprihatinkan karena dapat menimbulkan berbagai banyak persepsi dari masyarakat. Nah, melalui teori atribusi ini dapat dipahami bahwa ada penilaian berdasarkan faktor internal dan ada juga berdasarkan faktor eksternal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa teori atribusi relevan untuk menjelaskan bagaimana manusia memahami perilaku orang lain. Nah, ada saran juga dari aku, masyarakat perlu lebih selektif dalam memilih daycare. Jadi jangan asal-asal pilih daycare untuk anak-anak kalian ya guys, karena daycare yang sembarangan bakal nanti terjadi lagi seperti ini. Gak ada tanggung jawabnya. Dan kedua, pihak pemerintah harus meningkatkan pengawasan yang ada. Jadi daycare yang ada di Indonesia ini harus jelas apa terdaftar apa enggak gitu, bukan yang ilegal gitu. Nah, dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori komunikasi lain untuk memperkaya analisisnya. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.